Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Media elektronik dan media sosial sangat mengambil peran dalam menentukan karakter dan perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya atau orang-orang yang menjadi penikmatnya. Sehingga perlu adanya satu koreksi, satu kondisi di mana ada pembatasan-pembatasan, mana yang bisa, mana yang perlu, dan mana yang tidak perlu. Sebagaimana seperti sekarang ini di media radio misalnya, radio itu yang tentu radio-radio yang bukan pemerintah, radio swasta yang tergabung dalam PRSSNI juga mempunyai kode etik, mempunyai sensor tersendiri. Bagaimana kalimat-kalimat yang tidak tepat, yang tidak perlu digunakan, atau seperti apa harusnya mendidik pendengarnya atau pemirsa di televisi supaya bisa lebih santun dalam melaksanakan sesuatu. Dan ini mungkin agak dilupakan oleh media yang bersangkutan karena khususnya di radio, media iklan, baik iklan pengobatan, iklan untuk kesehatan, untuk kegiatan-kegiatan yang lain, khususnya adalah obat-obatan. Ini kadang sangat melebihi batas. Bahkan menggunakan kata-kata yang tidak tepat atau yang berlebihan. Mengapa ini kami sampaikan? Karena sesungguhnya radio dan televisi itu juga mempunyai kode etik sendiri yang tentunya ada dewas, Dewan Pengawasan. Kalau RRI punya, tentu PRSSNI juga harus mempunyai hal yang sama. Dan pengiklan tentu harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun. Saya tidak akan menyampaikan iklan apa atau bagaimana, tetapi tentu mari kita saling mengoreksi apakah ini sesuai atau tidak. Karena setidaknya sopan santun dalam mempublikasikan sesuatu, dalam mengiklankan sesuatu sangat dibutuhkan. Itulah mengapa kita mempunyai tanggung jawab moral, baik yang sifatnya secara langsung maupun tidak langsung. Itu kalau di media televisi dan media radio. Bahkan kalau kita cermati di sinetron-sinetron televisi itu juga banyak menggunakan kata-kata yang tidak tepat atau kata-kata yang kasar. Sehingga tentu anak-anak yang mungkin yang ngomong atau yang mengasuhnya suka dengan sinetron, sehingga anak ini menjadi terpengaruh dengan bahasa itu dan tidak tepat dalam gunaannya. Terutama ketika ada ungkapan-ungkapan yang sifatnya umpatan, serapah, atau dalam bahasa Jawa disebut misuh. Ini perlu juga dikondisikan. Oleh karenanya, di dalam pengkondisian sesuatu, para seniman dan budayawan itu membentuk lembaga namanya Les Bumi. Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Indonesia. Yang mungkin juga agak susah. Budaya yang seperti apa sih sebenarnya yang pas untuk Indonesia? Karena Indonesia ini mempunyai budaya yang sangat banyak. Heterogenitas budaya ini sangat ada di negara Nusantara atau negara Indonesia kita.
Sehingga tentu kita juga tidak akan mudah untuk menyimpulkan, wah ini budaya ini tepat, wah ini budaya ini tidak tepat, dan seterusnya. Yang bisa menyaring, memfilter adalah diri kita sendiri. Dari rumah kita sendiri, artinya dengan pendidikan agama akan bisa memberikan gambaran. Apakah ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang tidak benar? Mengapa sumbernya agama? Karena agama ini menjadi aturan yang mengikat kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana orang harus menutup aurat, itu ya sumbernya agama. Kalau peristiwa ibadahnya, peristiwa sholatnya itu ibadah. Tapi bagaimana menggunakan pakaian atau mengenakan pakaian, itu adat. Jadi tidak boleh disamakan antara adat dan ibadat. Tentu masing-masing mempunyai perbedaan. Dan budaya juga memegang peranan yang sangat penting. Kalau dulu kita ada budaya ketoprak, ada budaya wayang. Mungkin bagi generasi Z, mereka tidak mengalami bagaimana ketoprak ini memegang peranan penting dalam mengatur kondisi kebudayaan kita. Orang harus mengenal unggah-ungguh, itu juga terjadi di ketoprak, wayang, dan dagelan. Dulu 3 kesenian ini, dagelan, ketoprak, dan wayang, memegang peranan sangat penting terutama di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Kalau Jawa Timur itu mengenal adanya mungkin ludruk. Ludruk ini juga mempunyai peranan sangat penting. Tetapi kesenian-kesenian ini yang saya sebutkan tadi sudah mulai hilang. Sudah mulai tidak dikenal oleh generasi-generasi sekarang. Mungkin teman-teman dulu pernah ada yang membuat sineprak, sinetron ketoprak, teman-teman di sebuah televisi di Yogyakarta. Tapi itu pun sifatnya hanya sementara. Karena mungkin karena faktor keinginan, yang mungkin ketoprak ini sekarang sudah berubah menjadi seni film yang berdurasi tertentu. Kadang kita ini lebih membanggakan seni dari orang lain, tetapi melupakan seni sendiri. Inilah yang perlu dijadikan sebagai acuan normatif. Bagaimana sekarang menghidupkan budaya. Bukan sisi negatifnya yang kita soroti, tapi bagaimana norma-norma budaya itu bisa memberikan satu kondisi yang lebih baik. Orang yang berbudaya, berbudi, dan berdaya. Seni itu adalah sesuatu yang mencerminkan sebuah kebaikan-kebaikan. Kalau dalam bahasa Jawa, angen-angen budaya kang babar kaindahan. Bagaimana seni peran itu bisa dikondisikan. Tetapi bukan berarti kemudian media itu bisa menampilkan seni, baik seni drama, seni film, yang tentu berpengaruh dengan moralitas. Sebagaimana di dalam dunia pendidikan ada pertujuan membentuk manusia yang berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya. Loh bagaimana ketika bisa berkarakter, berakhlak mulia, dan berbudaya ketika media tidak mendukung? Tentu ini menjadi tugas kita bersama, terutama tugas dari
para pemangku kepentingan, terutama KPI, baik itu KPID maupun KPI pusat, bagaimana menyeleksi iklan-iklan yang harusnya tidak ditayangkan. Harusnya iklan itu juga bersifat persuasif, bersifat edukatif, bersifat ekspositoris. Yang ini juga memegang peran sangat penting sekali. Moralitas perlu ada. Sebagaimana dulu pernah ada di tahun 2020 ada penyiksaan, ada bulian dari siswa sekolah menengah pertama. Dan ironisnya adalah di institusi agama. Siapa yang salah sebenarnya? Bukan kita mencari kesalahan. Tetapi tentu lingkungan-lingkungan yang tidak edukatif perlu segera ada perombakan. Saya sering menyampaikan bahwa kita ini adalah Muslim, yang tentu yang Muslim, yang tidak juga tidak masalah. Tetapi setidaknya yang mayoritas ini bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan dan kemaslahatan. Kalau yang mayoritas saja itu tidak bisa menjadi acuan normatif, lalu bagaimana dengan yang minoritas? Kadang kita juga sibuk menjelek-jelekkan orang lain, sibuk mencerca pemimpin, sibuk menghina pejabat. Padahal kita sendiri tentu kalau diberikan kepercayaan belum tentu sebaik mereka atau belum tentu mempunyai inisiatif yang brilian. Sebagaimana peribahasa menyatakan gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Ini juga membuktikan perlu ada penyadaran-penyadaran yang kolektif. Orang tidak boleh mengutamakan prestasi akademik saja. Tetapi moralitas harus juga dijaga. Sopan santun harus perlu dikondisikan. Muatan lokal yang kira-kira positif perlu ada pengondisian yang baik. Terutama saat ini kita yang mempunyai anak-anak sekolah di SD, SMP, SMU, atau bahkan perguruan tinggi mempunyai kurikulum merdeka. Apa maksud dari kurikulum merdeka? Tentu harus kita cermati sama-sama. Filsafat Pancasila perlu juga diberikan. Bagaimana kategori agama, akhlak, iman, akidah, ibadah, itu juga harus disampaikan. Dan pendidikan agama harusnya diberikan dalam sebuah institusi pendidikan tidak hanya 2 jam. Dan cara penilaiannya tentu harus lebih kolektif lagi. Kenapa saya sampaikan ini? Karena terkait dengan perkembangan-perkembangan. Orang bangga ketika bisa membangun jalan. Sekian kilometer, membangun jembatan, seluasnya sekian meter, membangun bangunan, membangun rumah, ada bedah rumah, ada apapun lah istilahnya. Tetapi moralitas kita rendah. Kadang kita itu senang menjelekkan orang tanpa kita memahami apakah itu nanti dicontoh oleh generasi sebelumnya atau tidak. Ini perlu dikondisikan. Nah, untuk pembangunan juga demikian. Untuk pembangunan fisik, infrastruktur, dan yang lain, ini kontribusinya sangat besar. Tapi bagaimana dengan pembangunan akhlak? Bagaimana dengan pembangunan moralitas? Padahal yang namanya membangun jiwa itu lebih penting. Saya sering menyontohkan orang yang pinter dengan orang yang tidak pinter. Itu lebih bahaya orang yang pinter. Sama-sama nyolong, orang bodoh itu orang yang tidak pinter maksud saya, itu nyolongnya paling hanya sebentar, hanya sekedarnya saja. Gabah, beras, atau padi, atau mungkin pakaian. Tapi kalau orang yang pinter, mungkin yang dicolong
miliaran bahkan triliunan. Dan itu kita harus sadari sama-sama. Dan kita tidak boleh menyalahkan siapapun. Karena yang salah ya kita semua ini. Kontrol moral itu penting. Karena negara ini harus dikontrol dengan moralitas yang baik. Negara yang paling kecil adalah keluarga. Mungkin kalau anak kita berbahasa yang kurang pas, mungkin misuh, ya sebagai orang tua harus memperingatkan, jangan begitu ya. Jangan berbahasa yang kasar. Kalau dengan orang tua ya jangan membentak-bentak. Kalau dengan Pak Guru, Bu Guru harus sopan. Dengan orang yang lebih tua juga harus sopan. Kalau dalam bahasa, bisakah kita mendidik anak kita untuk berbahasa boso dengan orang tuanya? Bukan orang tua pengen dibosoni, tidak. Tetapi bagaimana cara untuk bisa mengeterapkan mana yang baik dan mana yang tidak. Jangan sampai orang Jawa memberikan unggah-ungguh. Kalau dengan anak-anak biasa ya mangan, maem, itu ya mungkin maem itu juga bahasa Jawa tapi kalau ditetapkan dengan orang tua ya jangan begitu. Orang tua tentu dahar, bapak sampun dahar. Atau misalnya kita tidak bisa menggunakan bahasa kromo yang nguku halus. Nguku halus atau bahasa-bahasa yang kira-kira cerminannya ada pada yang kalau diterapkan di masyarakat itu bagus. Nah bagaimana ketika sudah ada mengatakan wah saya dengan orang tua, dengan anak ini friendly. Sebagaimana teman. Oke, ketika sudah seperti itu, kita harus siap. Siap apa? Siap anak kita tidak akan bisa memahami sesuatu yang sifatnya peringkat bahasa. Kapan harus menggunakan bahasa ngoko, kapan yang harus menggunakan bahasa kromo, dan kapan yang menggunakan bahasa kromo inggil. Atau bahasa-bahasa sopan santun yang lain. Karena apa? Loh, saya tidak menyalahkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah dan khasanah bahasanya belum banyak. Bahasa Indonesia, orang yang berbahasa Indonesia tidak akan bisa membedakan antara manusia dan hewan. Itu kambingnya sudah diberi makan belum? Kamu sudah makan belum? Loh, kambing dengan manusia itu derajatnya kalau orang Jawa berbeda. Tapi kalau dengan bahasa Indonesia mungkin sama. Kambing yang makan, orang tua yang makan. Bapak sudah makan belum, Pak? Itu kambingnya sudah diberi makan belum? Itu kalau bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tidak atau belum setidaknya belum ada khasanah bahasa yang membedakan bagaimana memperlakukan orang yang lebih senior atau yang lebih sepuh. Ya dalam hal ini adalah intinya bagaimana kita bisa lebih mencampurkan, lebih membaur dengan anak-anak kita dalam bahasa sederhana ngono ya ngono ning aja kaya ngono. Ngono ya ngono ning aja ngono. Kalau teman-teman seniman ngono ya ngono ning aja mung semono gitu ya. Itu bahasa seniman. Tapi ya enggak apa-apa. Seniman itu mempunyai karakter yang sangat baik. Yang bisa mengkondisikan sesuatu. Karena apa? Mereka bekerja tidak hanya dengan nalar saja, tapi dengan perasaan. Kalau nabuh gamelan itu tidak cukup dengan ruso, ya, kayak Mbah Marijan ruso, tapi harus dengan roso. Bagaimana perasaan kita dalam nabuh gamelan? Baik itu ngendang, baik itu ngerebab, apalagi gender. Maka di dalam bahasa Jawa atau gamelan Jawa itu ngendang itu supaya bisa memberikan ngendangi atau bisa gendengi. Kalau sudah terampil sekali, diharapkan mungkin bisa gendengi. Artinya apa? Dengan keterampilan yang pas, mereka sudah pada pinter semua, sehingga bisa menampilkan atraksi-atraksi gendang yang baik. Dalam hal ini, marilah kita jadikan budaya sebagai sarana untuk membantu anak-anak kita mengerti unggah-ungguh, mengerti sopan santun, dan tahu akan apa sesuatu yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan. Untuk media, semoga media ini bisa dijadikan sebagai sarana
untuk membangun karakter yang lebih baik. Hindari hal-hal yang tidak pas. Suatu ketika mungkin mari kita upayakan untuk bersinergi dengan media. Syukur mungkin media institusi pendidikan bisa mengundang orang-orang yang kagungan stasiun televisi yang mungkin punya tujuan apa, jangka pendeknya, jangka ke depan atau jangka panjangnya seperti apa. Semoga dengan media yang positif, dengan budaya yang kreatif, inovatif, dan positif akan membantu dan membentuk karakter dengan sesuatu yang lebih baik. Artinya pendidikan, budaya, dan hiburan itu bisa saling melengkapi, bisa saling membantu. Istilah bahasa Jawa, guyon maton. Orang mampu bergurau tapi juga maton. Apa yang harus disampaikan tentu harus dikemas dalam bentuk-bentuk yang khusus, yang dalam bentuk-bentuk yang positif, sehingga anak ini merasa bahwa budaya itu ngangeni, budaya itu memberikan cerminan yang lebih positif dan akan membantu ke arah yang lebih baik. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan teman-teman kita yang sekarang sedang berjuang di luar negeri, bahkan di kita mungkin petani, dilalah panennya bagus tapi harganya murah. Kok bisa demikian? Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengetuk hati para pemerintah yang tinanggenah, yang pemangku kebijakan untuk bisa membantu petani supaya kulak murah ado larang. Bagaimana supaya mereka bisa menjadikan yang pedagang ini bisa berjualan dengan harga-harga yang bagus dan mereka mengambil dagangannya dengan harga-harga yang lebih murah dari biasanya. Semoga kita yang terhimpit dengan masalah ekonomi yang belum selesai, Allah memudahkan. Ada kasus-kasus yang belum selesai, Allah juga memudahkan. Mungkin kita kesulitan akan mendapatkan kesehatan, belum bisa terpenuhi. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, sehingga kita digolongkan sebagai orang-orang yang disehatkan oleh Allah, zahiran wa batinan, lahir dan batin, jasmani dan rohani. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga atas peran serta penjenengan semua, kita bersinergi untuk membangun dengan cara kita masing-masing di media sosial ini. Semoga mereka sanggup mendengarkan dan terketuk hatinya untuk bisa mengamalkan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Sehingga apa yang kita cita-citakan menjadi insan yang berbudaya, bermoralitas, bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.